Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis
nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor
0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
Ikhwatul iman azanallahu ayyakum, para peserta Zoom, peserta daurah Gemilang Senja. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah terhubung, dan pagi hari ini kita akan mendengarkan atau mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yakni Ustadz Abu Haidar As-Sulami Hafizahullah Ta'ala, dengan materi Tazkiyatun Nafas yang akan disampaikan oleh Ustadz langsung dari studio Radio Tarbiyah Sunnah di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Bagi para pemirsa juga bisa menyaksikan acara ini atau kajian ini melalui di media Tarbiyah Sunnah Channel maupun juga di radio di gelombang 1476 AM Bandung. Dan alhamdulillah Ustadz sudah siap untuk menyampaikan kajiannya. Mari kita simak kajian yang disampaikan oleh Ustadz. Dan kepada Ustadz kami silakan oleh tafadhol ma'asyiral Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian, para peserta daurah Gemilang Senja di mana saja Anda berada, para aki, para nini, para emak, para abah, para manula, para lansia, para calon ahli surga. Alhamdulillah kita kembali berjumpa, bukan kembali ketang, baru pertama kali ini berjumpa dalam acara ini untuk mengangkat materi dengan tema Tazkiyatun Nufus, artinya pensucian jiwa. Ya, kenapa jiwa ini harus disucikan? Jiwa adalah sebutan lain untuk hati kita. Kita ini sebagai manusia terdiri dari dua unsur, jiwa dan raga. Hati atau badan. Lahir atau batin. Jiwa, hati, batin, itu samalah maksudnya ya. Kenapa kita harus mensucikan jiwa kita? Sebab jiwa ini komandan yang memerintahkan seluruh anggota tubuh untuk berbuat, memerintahkan mulut untuk berbicara, memerintahkan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan, kaki untuk bertindak, melangkah. Bila hatinya baik, hati akan memerintahkan yang baik-baik, lahir amalan yang baik. Kalau hatinya buruk, maka hati yang buruk akan memerintahkan perbuatan buruk seburuk hatinya. Lahirlah perbuatan-perbuatan buruk. Karena itulah maka wajib bagi kita memperhatikan hati dalam arti membersihkannya, mensucikannya, supaya lahir amalan-amalan dan ucapan yang baik. Kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ingat, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baiklah seluruh amal yang dilakukan anggota badannya. Bila rusak, rusak pula seluruh amalan yang dilakukan oleh anggota badannya. Karena itulah maka yang Allah perhatikan dari diri manusia adalah hatinya, yang kemudian melahirkan amal. Allah itu tidak memandang bentuk rupa, apa dia ganteng atau jelek, cantik atau jelek. Tidak melihat bentuk tubuh, apakah dia ini gendut atau langsing, apakah perutnya six pack atau no pack atau bucitrek. Tidak melihat warna kulit, apakah kulitnya itu putih, hitam, sawo matang, enggak.
Allah tidak melihat bentuk fisik, tapi yang Allah lihat hati, kemudian amal. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah itu tidak akan melihat bentuk rupa kalian, tidak juga menilai harta kalian. Tapi yang Allah lihat itu adalah hati kalian dan amal-amal kalian. Jadi hati dan amal menjadi titik fokus perhatian dan penilaian Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka wajib bagi kita memperbaiki kondisi hati supaya terperbaiki juga ucapan dan amal kita. Allah Azza wa Jalla dalam salah satu hadis qudsi diterima dari Abu Dzar radhiyallahu an, itu pernah berfirman, kata Allah, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjaril qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kata Allah, hai hamba-hambaku, seandainya orang dari awal sampai akhir, manusia atau jin, semuanya makhluk, seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang nanti hidup di akhir zaman, kalau semuanya itu memiliki setakwa-takwa, sebersih-bersih hati di antara kalian. Orang yang hatinya paling bersih itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, sebersih itu lahir amalan sehebat itu. Tak ada yang bisa menyamai, mendekati aja nggak ada terhadap amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena hatinya terbaik. Kalau hati semua makhluk, jin ataupun manusia, seperti hati Nabi Muhammad SAW yang pasti melahirkan amalan-amalan yang hebat, maka semuanya itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi seandainya semua makhluk ibadah dengan sehebat-hebat ibadah, nggak ngaruh kepada Allah. Allah tidak bertambah kekuasaannya dengan ibadah yang kita lakukan. Sebaliknya, wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir, manusia ataupun jin, memiliki seburuk-buruk hati manusia, umpamanya seburuk hati iblis umpamanya, atau hati Fir'aun umpamanya. Hati yang buruk ini melahirkan amalan yang buruk, musyrik, kafir, bid'ah, maksiat, semuanya dilapak. Kalau semua makhluk seperti itu, maka tak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jangan dikira kalau kita durhaka kepada Allah, kemudian berakibat kekuasaan Allah berkurang. Enggak. Allah kekuasaannya sangat sempurna, tidak akan berkurang karena kedurhakaan makhluk, dan tak bertambah karena ketaatan makhluk, tidak. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan hadis ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, wa fi hadza dalilun ala anna al-asla fi taqwa wal fujur hiyal qulub. Fa idza barra al-qalbu wattaqa bi rabbir wattaqa barratil jawarih wa idza fajara al-qalbu fajaratil jawarih. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa asal dari ketakwaan atau kedurhakaan adalah hati. Makanya Allah hanya menyatakan, seandainya hati kalian sebaik-baik hati manusia, lalu ibadah dengan sehebat-hebat ibadah, nggak nambah kekuasaan Allah. Kalau hatinya seburuk-buruk hati, lalu melahirkan
amal yang juga buruk nggak mengurangi kekuasaan Allah. Jadi baik buruknya hati itu mempengaruhi, menentukan baik buruknya amal. Dan ini menunjukkan pokok pangkal ketakwaan dan kedurhakaan adalah hati. Bila hati baik, anggota badan akan melakukan amal yang baik. Bila hati durhaka atau rusak, maka akan lahir perbuatan durhaka yang rusak yang dilakukan oleh anggota badannya. Ini semua menunjukkan amat sangat super pentingnya diperbaiki hati untuk melahirkan sebaik-baik amalan sesuai dengan kondisi hatinya. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus lebih memperhatikan kondisi hati. Karena kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, al-a'mal tatafadhalu bitafadhuli ma fil qulub. Amal itu utama atau tidaknya, berkualitas atau tidaknya amal, sangat tergantung dari kondisi hati. Hati baik, amal ibadah yang dilakukan akan berkualitas. Hati buruk, amal yang dilakukan oleh manusia akan buruk juga seburuk hatinya. Hati buruk lalu ibadah, itu bahaya. Bukan sekedar nanti ditolak, tapi juga diazab. Nih lihat contoh ya. Orang melakukan ibadah yang agung, rukun Islam kedua, itu sholat yang 5 waktu. Tapi kondisi hatinya buruk. Lagi hatinya buruk, lalu sholat yang 5 waktu. Apa yang terjadi? Pertama, dia bisa riya dengan sholatnya. Kedua, minimalnya sahun, lalai, melamun. Di dalam sholatnya ingat kepada urusan-urusan duniawi yang nggak berkaitan dengan sholat. Melamun di dalam sholat. Apa akibatnya? Celaka dia. Allah menyatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka orang yang sholat. Itu orang yang sahun, lalai, ngelamun di dalam sholat, dan orang-orang yang riya. Sahun dan riya lahir dari kondisi hati yang buruk. Jadi hatinya buruk lalu melakukan amal ibadah. Aduh, anjlok itu, hancur itu ibadahnya ya. Bukannya dapat pahala, malah terancam. Fawailul lil musallin. Lihat juga tuh saum. Saum hatinya buruk. Akibatnya selama saum dia tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat. Tapi karena hatinya buruk, lahir amalan buruk ketika saumnya. Ngomongnya nyelekit. Dia dusta, dia gibah, dia mencela, dia menghina, dia membuli, dia memfitnah. Terus perbuatannya juga begitu, zalim. Dalam keadaan saum. Kenapa orang lagi saum tapi melakukan kedurhakaan? Karena buruknya hatinya. Apa akibatnya? Ditolak saumnya, tidak diterima. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang selama saum itu tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang buruk, Allah nggak butuh kepada saumnya. Meninggalkan makan, minum, syahwat yang dilakukan, Allah nggak butuh, ditolak. Karena apa? Karena terusak oleh keburukan lisannya dan perbuatannya. Buruknya lisan dan perbuatan karena buruknya hati. Lihat, hati yang buruk lalu sholat, dia sahun, dia riya. Hati yang buruk lalu dia saum, maka ucapannya, perbuatan tetap melanggar syariat Allah di tengah saumnya. Ditolak, nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, nggak dapat ampunan, nggak dapat perlindungan dari api neraka, nggak dapat semua yang Allah janjikan untuk orang yang saum. Apa yang dia dapat? Lapar, haus, lemes.
Kata Nabi SAW, rubba so'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Banyak orang yang saum, tapi yang dia dapatkan dari saumnya hanyalah lapar dan haus semata-mata. Ya, ini contoh orang melakukan ibadah agung seperti sholat dan saum yang fardu, tapi hatinya busuk, ditolak. Sebaliknya, hatinya sedang bagus, bersih, sedang baik. Lalu melakukan ibadah, tapi ibadahnya itu ibadah sunnah, ghair mu'akkadah. Tapi kondisi hatinya sangat bagus. Lihat apa yang terjadi. Yang terjadi ketika melakukan ibadah itu, ya ikhlas, ya khusyuk, ya mutaba'ah. Contoh orang berwudu, lalu sholat 2 rakaat. Sholat apa? Syukrul wudu. Syukrul wudu ini sunnah ghair mu'akkadah. Sunnah yang tidak ditekankan. Tapi ketika kondisi hatinya yang bagus, lalu melakukan sholat sunnah 2 rakaat habis wudu, maka dalam sholat sunnatnya dia ikhlas, dia khusyuk, dia mutaba'ah. Apa akibatnya? Semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan terhapus. Allah wajibkan surga bagi orang itu. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu, thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun alaihima biqalbihi wajih illa wajabat lahul jannah." Tak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu membaguskan wudunya lalu berdiri sholat 2 rakaat. Muqbilun alaihima biqalbihi wajih. Di 2 rakaat itu dia fokus kepada Allah dengan wajah dan hatinya. Tak ada seorang pun muslim yang demikian kecuali wajib baginya surga. Allah yang menyatakan demikian melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang berwudu membaguskan wudunya lalu sholat 2 rakaat. Sholat apa? Syukrul wudu. Tapi karena kondisi hatinya bagus, dia khusyuk, fokus kepada Allah. Ikhlas tentu saja. Apa akibatnya? Wajabat lahul jannah. Wajib surga bagi orang itu. Padahal sholatnya sholat syukrul wudu yang ghair mu'akkadah. Bukan sholat fardu. Dalam hadis lain dari Amr bin Ambasah, Nabi alaihissalam bersabda, mirip dengan yang barusan, sedikit berbeda. Setelah menyatakan seorang muslim, dia berwudu, membaguskan wudunya, fa'in huwa qama fasalla, fahamidallaha wa asna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun, wa farraga qalbahu lillah, illan sarafa min khati'ati, kahayatihi yauma waladatsu ummuh. Kalau setelah wudu dia berdiri lalu sholat, dia memuji Allah, menyanjung Allah, memuliakan Allah dalam sholatnya dengan kalimat dan cara yang layak untuk keagungan Allah. Wa farragha qalbahu lillah. Dia fokuskan hatinya kepada Allah. Ini menunjukkan kondisi hati orang itu lagi bagus. Setelah wudu, sholat 2 rakaat, syukrul wudu. Hatinya bagus, fokus kepada Allah, maka dia akan dihapus semua kesalahan-kesalahannya seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Seperti bayi. Kalau seperti bayi maknanya dosanya semua diampuni, baik yang kecil ataupun yang besar. Karena itulah maka kondisi hati menentukan kualitas ibadah seseorang. Semua ibadah yang dilakukan dalam kondisi hati yang sangat bagus, maka lahir ibadah yang berkualitas. Walaupun ibadahnya sunnah, seperti syukur wudu tadi. Sebaliknya, kondisi hati yang sedang buruk,
lalu melakukan ibadah, walaupun ibadah yang agung wajib seperti sholat fardu, seperti saum Ramadan, tapi kondisi hatinya lagi buruk, maka lahir sholat yang mengecewakan. Dia sahun, dia riya, akibatnya terkena ancaman fawailul lil musallin. Celaka bagi orang sholat yang seperti itu. Ya sahun, ya riya, dan ini menunjukkan buruknya kondisi hati orang yang sedang sholat tersebut. Dari sinilah kita mengetahui amat sangat super pentingnya kita memperhatikan kondisi hati, karena kondisi itu menentukan kualitas dan kuantitas dari amalan kita. Alasan berikutnya kenapa kita harus lebih memperhatikan kondisi hati, melakukan tazkiyatun nufus adalah, ini juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in tadi. Ihmalu a'malil qulub yuaddi ilal halak. Mengabaikan amalan hati itu bisa menjerumuskan kepada kebinasaan. Hanya fokus kepada amalan lahir, tapi melalaikan amalan batinnya, maka itu bahaya. Ingat, kita disebut manusia ini karena terdiri dari dua unsur, lahir dan batin. Jiwa dan raga, hati dan badan kita. Yang ditugaskan oleh Allah untuk ibadah dari diri kita dua-duanya, lahirnya juga batin. Kalau kita sholat, lahirnya sholat, takbir, angkat tangan, sedekap, kemudian bacaan-bacaan, terus takbir, ruku, itu badannya. Bagaimana dengan hatinya? Hatinya juga wajib sholat, wajib hadir dalam sholat itu. Dalam bentuk apa? Menjaga keikhlasan dari awal sampai akhir. Yang kedua, ikut fokus menghayati bacaan yang diucapkan oleh mulut, menghayati hakikat dari gerakan yang dilakukan oleh anggota badan. Ruku itu posisi ketika orang menghinakan diri. Sujud itu posisi ketika orang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kita hina, Allah agung. Kita rendah, Allah tinggi. Makanya selaras ketika kita ruku, posisi menghinakan diri, kita sebut nama Allah yang Maha Agung. Allah suci dari kerendahan, Allah suci dari kehinaan. Makanya kita baca Subhana. Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Rabbku. Suci dari kehinaan, Rabbku yang Maha Agung. Kita menghinakan diri, kita sebut keagungan Allah. Ketika sujud, itu posisi merendahkan diri. Kita rendah Allah, kita sebut Allah yang Maha Tinggi. Allah suci dari kerendahan. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabbku, Allah suci dari kerendahan. Yang Maha Tinggi. Hayati posisi ruku, posisi sujud dengan bacaannya. Jadi kalau umpamanya hatinya sedang bagus, sedang khusyuk, sedang bagus, maka akan ikhlas dan khusyuk, lahir ucapan yang, perbuatan amal ibadah yang berkualitas. Jadi dua-duanya tuh ikut sholat. Nah sekarang kalau kita terlalu fokus kepada lahir, lahiriahnya aja, angkat tangannya sesuai sunnah, sedekapnya sesuai sunnah, bacaannya sesuai sunnah, ruku sujudnya sesuai sunnah. Tapi hatinya ikut nggak sholat? Ikut nggak menghayati bacaan dan gerakan sholat? Ternyata tidak. Berarti dia fokus kepada amalan lahir, tapi mengabaikan amalan batin. Apa akibatnya? Binasa dia. Tadi fawailul musallin alladzina hum an sholatim sahun alladzina hum yuraun. Sahun dan riya ini menunjukkan buruknya amalan batin dia. Dia mengabaikan amalan batin. Keikhlasan itu amalan hati. Kekhusyuan itu amalan hati. Diabaikan, celaka tuh. Dan ini pernah dinyatakan oleh Nabi SAW. Kata beliau, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'a.
hal yang pertama kali akan dihilangkan, diangkat dari umat ini adalah kehusyuan. Sehingga engkau tidak akan lagi melihat satu orang pun yang khusyuk. Satu masjid besar, umpamanya sholat berjamaah 1000 orang. Belum tentu ada satu aja yang khusyuk. Yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jutaan sekali sholat. Apa dipastikan ada yang khusyuk? Belum tentu. Mungkin ada, 1-2 mungkin. Ya wallahu a'lam. Tapi kebanyakan tidak ada yang khusyuk. Nah, berkata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, wa aslul khusyu' huwa linul qalbi wa riqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu. Fa idza khasha'al qalbu tabi'ahu khusyu'u jami'il jawarih wal a'dha li'annaha tabi'atun lah. Asal dari kehusuan adalah lunaknya hati, sensitifnya atau lembutnya hati, tenangnya hati, tunduknya hati. Kalau hati khusyuk, kehusuan hati diikuti oleh anggota badan, karena anggota badan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh hati. Apa yang lahir dari ketidakkhusyuan dalam sholat? Pertama, sholatnya ditolak dan diazab. Fawailul lil musallin tadi itu. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Itu yang sahun, yang riya diazab. Kedua, sholatnya nggak ada dampak secara sosial. Akhlaknya tetap buruk. Setelah sholat dia tetap melakukan keji dan mungkar karena sholatnya nggak berdampak. Kenapa nggak berdampak? Karena nggak ada kehusuan, nggak ada efek ke hati, ke jiwa. Karena Allah menyatakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maksudnya sholat yang diterima. Jadi, mengabaikan amalan hati bisa mencelakakan pelaku dari amal perbuatan. Terlalu fokus kepada urusan lahir, hatinya diabaikan, ini bahaya. Ini contoh yang pertama, orang yang buruk hatinya lalu sholat, apa akibatnya? Sholatnya tak berkualitas, lalu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh kedua, bahaya dari mengabaikan hati adalah hadis yang diterima dari Thauban, bahwa Nabi SAW menyatakan, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamah fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Aku benar-benar tahu ada beberapa kaum dari umatku nanti pada hari kiamat datang dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu jauh lebih besar daripada gunung Uhud. Kalau gunung Uhud kecil, gunung Uhud itu panjangnya cuma 6 atau 7 kilogram. Kilo. 7 atau 6 atau 7 kilo, lebarnya paling 2 atau 3 kilo, tingginya dulu 1000 lebih, sekarang mungkin sudah kurang dari 1000 meter karena ada aus, ada macam-macam. Itu aja gede gunung Uhud. Ini gunung Tihamah jauh lebih besar. Pada hari kiamat ada orang-orang kaum muslimin, karena umatku membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah, lalu Allah jadikan itu kebaikan itu seperti debu yang ditiup angin kencang habis nggak bersisa. Ada pahala bekas amal ibadah dulu di dunia, tapi begitu dia bawa habis, hilang, nggak tersisa. Seperti debu di atas gundukan batu, habis tertiup angin kencang, bersih itu batu. Maka qala Thauban, berkata Thauban, ya Rasulullah sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, terangkan sifat mereka kepada kami.
Jelaskan siapa mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka tanpa kami sadari. Thauban dan sahabat lain takut seperti itu tuh. Sekarang ibadah secara maksimal, banting tulang, peras keringat, dug hulu perpet nyawa, suku dia jen hulu, hulu di jen suku, tisuk jedur napikeun ka sore jeder, melakukan ibadah untuk mendapatkan pahala. Setelah pahala didapat, ternyata apa yang terjadi? Hilang musnah tanpa tersisa sedikit pun. Takut. Siapa mereka itu? Maka Nabi SAW menjawab, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idha khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka itu saudara-saudara kalian, dari jenis golongan kalian. Mereka suka melakukan sholat malam seperti juga kalian suka melakukan sholat malam. Ahli ibadah tuh. Tapi mereka orang-orang yang apabila menyendiri, lalu bertemu dengan perkara yang Allah haramkan, mereka langgar larangan Allah tersebut. Jadi ketika sendiri mereka bermaksiat, ketika berada di tengah orang ramai mereka ahli ibadah. Ini celaka. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dan sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Nah, ketika mengomentari hadis ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menyatakan, fahaula qamu bi'amalin dhahirah wa ahmalu a'malil qulub falam yuraqibullaha fi khuluwatihim wal muraqabah ilmul qalbi bi qurbir rabbi. Mereka yang disebutkan dalam hadis tadi adalah orang-orang yang fokus kepada amalan zahir tapi mengabaikan amalan hati. Mereka tidak merasa diawasi oleh Allah dalam kesendirian mereka. Tidak ada muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Muraqabah amalan hati. Walaupun kita menyendiri, hakikatnya Allah tetap mengawasi, melihat bahkan isi hati kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami yang menciptakan manusia, kami juga tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Allah tahu. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui isi hati, isi dada manusia. Terus Allah utus 2 malaikat untuk menuliskan. Malaikat tahu isi hati manusia. Idh yatalaqal mutalaqqiyan anil yamini wa anis shimali qaid ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, selalu ada 2 malaikat yang nempel terus kiri kanan bagi setiap orang. Tak ada satupun kata yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Menuliskan. Kalau ada orang memiliki niat untuk melakukan kebaikan, ditulis 1 pahala. Niat masih dalam hati, menunjukkan malaikat pencatat itu tahu isi hati manusia. Tapi kalau niatnya buruk, nggak ditulis sampai diamalkan. Ada Allah yang mengawasi, ada malaikat raqib dan atid, ada malaikat penjaga, malaikat hafadzah, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadzunahu min amrillah. Depan belakang ada malaikat hafadzah, kanan kiri ada raqib dan atid. Ada malaikat qarin juga yang diutus. Jadi pada hakikatnya kita nggak pernah sendirian, selalu ada yang membarengi dan mengawasi. Itu kesadaran seperti itu disebut muraqabah, dan ini amalan hati. Jadi ketika orang bersendirian merasa bebas lalu bermaksiat, amalan hati dalam bentuk muraqabah hilang. Seolah-olah nggak ada yang mengawasi, bebas berbuat. Apa efeknya? Efeknya orang itu tadi amal ibadahnya habis seperti debu yang ditiup oleh angin yang sangat kencang. Ya, itu menunjukkan apa? Buruknya kondisi hati mengakibatkan kita lalai terhadap amalan hati, akibatnya kita binasa. Ini contoh kedua itu.
Contoh ketiga, ini lebih menakutkan. Sampai rawi hadis ini dari kalangan sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, sebelum menyampaikan ini pingsan 3 kali. Ada orang yang bertanya, tolong sampaikan kepada saya satu hadis yang langsung kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya saya akan lakukan. Lo gelepak, pingsan dia. 3 kali, setelah 3 kali baru dia menyatakan, berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi thalatha. Manusia yang paling pertama dihisab pada hari kiamat 3 orang. 3 orang ini 3 orang yang hebat dengan 3 amalan hebat. Pertama mujahid di jalan Allah sampai mati syahid. Yang kedua ulama yang kerjanya belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran terus. Ketiga hartawan yang dermawan. Habis hartanya untuk infak di jalan Allah. Dipanggil 3-3-nya. Seorang yang mujahid mati syahid ditanya, limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Dia menjawab, qataltu fi sabilika hatta qutil. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qil. Kamu betul berperang, tapi perangmu itu kamu niatkan agar kamu disebut hebat, orang pemberani, pahlawan, jagoan dan seterusnya. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Ria. Akhirnya orang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Ulama ditanya, aku berikan banyak nikmat, apa yang kamu lakukan? Dia menyatakan, Rabbi ta'allamtul ilma wa 'allamtu wa qara'tu fikal Quran. Ya Allah, selama hidup aku belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran terus. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Ta'allamta li ayyuqala annaka 'alim faqad qil wa qara'tal Quran li ayyuqala annaka qari faqad qil. Kamu betul belajar, tapi belajarmu itu kamu niatkan agar kamu menjadi terkenal dengan ilmumu. Kamu baca Al-Quran agar kamu terkenal sebagai seorang qori yang bagus bacaannya, enak lagunya, dan seterusnya. Pujian itu telah kamu dapatkan. Masuk neraka lagi. Yang ketiga, hartawan dermawan gitu. Kamu berinfak sedekah sekedar untuk dipuji. Masuk neraka lagi. Lihat. Orang ini melakukan amalan yang bagus secara zahir, jihad, belajar, mengajar, baca Quran, dan infak dan sedekah. Mengabaikan amalan hati, yaitu keikhlasan. Dia ria, akibatnya dia binasa. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh lain dari ayat, dari hadis yang menjelaskan bahwa mengabaikan amalan hati melahirkan kebinasan. Wajib bagi kita lebih fokus untuk memperbaiki hati, melakukan tazkiyatun nufus, ya. Banyak lagi alasan-alasan lain yang tidak sempat kita ungkap karena terbatasnya waktu. Sekarang, bagaimana caranya kita membersihkan hati? Ada beberapa cara. Pertama, akrablah kita dengan Quran. Perlakukan Quran dengan 5 perlakuan. Kita sudah meyakini Quran itu benar, sudah mengimani, nggak perlu diragukan lagi. Bahwa ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada kita sebagai umatnya, itu sudah kita yakini. Setelah kita yakini, coba perlakukan 5 hal. Siapa yang memperlakukan 5 hal ini, hatinya akan bersih. Hatinya akan dijauhkan dari kotoran, baik syubhat ataupun syahwat. Gimana 5 perlakuan ini? Pertama, baca secara musalsal. Baca secara berkesinambungan. Dari awal sampai akhir, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai An-Nas, balik lagi. Seumur hidup. Ibarat HP, dipakai seumur hidup kita atau seumur HP minimal. Tapi kan selama itu harus dicas selalu gitu. Kalau enggak hanya dipakai terus lama-lama habis baterai, lowbat, mati, udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, maka cas lagi, cas lagi, cas lagi. Baca Quran terus seumur hidup. Kedua, luangkan waktu untuk menghafalkan. Hafalkan semampu yang kita bisa.
Jangan hanya mengandalkan kulhu lagi, al-falaq lagi, an-nas lagi. Ketiga, memahaminya, mempelajari tafsirannya. Ikuti kajian-kajian tafsir. Keempat, amalkan, aplikasikan. Kelima, ajarkan, dakwahkan. Ya. Kalau 5 ini kita perlakukan Quran, maka luar biasa dampaknya. Hati kita bersih. Terus, apa yang terjadi? Allah akan angkat kemuliaan orang itu. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan satu kaum karena kitab Al-Quran ini. Dan Allah hinakan kaum yang lain juga karena kitab Al-Quran. Yang dihinakan yang mengabaikan Quran, yang dimuliakan yang sangat akrab dengan Quran. Nah, sekarang bagaimana Al-Quran bisa mensucikan diri, bisa mensucikan jiwa? Karena fungsi Al-Quran sesuai dengan nama yang Allah berikan. Al-Quran itu disebut syifa. Al-Quran disebut mau'idhah. Al-Quran juga disebut dengan sebutan rahmat. Allah menyatakan dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaun lima fis sudur. Hai orang-orang, hai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Allah dan obat bagi seluruh penyakit hati. Maksudnya Al-Quranul Karim. Al-Quran obat. Obat bagi hati. Obat dari 2 penyakit. Syubhat dan syahwat. Akan terobati oleh Al-Quran. Syubhat dan syahwat melahirkan kekotoran hati. Hatinya jadi hitam karena dosa. Dosa yang lahir dari syubhat dan syahwat. Bisa diobati dengan Al-Quranul Karim. Karena itu Al-Quran disebut dengan sebutan syifa. Obat. Dalam surah Fussilat 44 Allah menyatakan, Qul huwa lilladzina amanu hudau wa syifa. Katakan olehmu, Al-Quran ini bagi orang beriman petunjuk dan juga obat. Dalam Al-Isra ayat 82 Allah menyatakan, Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai obat. Obat hati dari seluruh racun dan penyakit hati yang melahirkan dosa dan maksiat. Ini pertama. Kedua, dosa dan maksiat itu menggelapkan hati, membuat hati yang itu gelap. Kalau gelap, bayangkan kalau kita berjalan di tempat gelap di rumah, apa umpamanya listrik mati. Kita ada di kamar, gelap. Kita mau ke dapur nyari korek api, mau nyalain lilin. Coba berjalan dari kamar ke dapur dalam keadaan gelap. Bisa cepat jalan atau berlari? Enggak. Pasti merayap gitu. Itu pun tersandung-sandung ke ujung kursi, ke ujung meja, jetuk lagi gitu ya. Sampai di dapur kita merayap-rayap mencari di mana korek api. Ternyata yang dipegang, aduh ini lembek-lembek, ternyata sambal. Yang harusnya tidak disentuh, dipegang malah keambil. Yang harusnya dicari, diambil, nggak dapat. Kenapa? Karena gelap. Hati yang gelap juga seperti itu. Ingin kebenaran, mencari kebenaran. Tapi nggak tahu di mana dan bagaimana. Akhirnya kebenaran yang dicari nggak dapat, malah yang tidak boleh disentuh berupa kesesatan, berupa dosa, maksiat dilakukan. Maka Al-Quran berfungsi sebagai nur, sebagai cahaya yang menerangi. Dari sinilah kita menyatakan bahwa Al-Quran bila diperlakukan dengan 5 perlakuan seperti tadi akan membersihkan hati, menyembuhkan penyakit, bahkan hati yang sudah mati karena syirik, karena kufur, karena kesesatan, karena syubhat yang sangat dahsyat, hatinya mati. Nggak tahu mana benar, mana salah. Nggak tahu untuk apa ini hidup. Nggak tahu bagaimana kita harus mengisi hidup ini. Pokoknya hatinya mati. Seperti orang-orang musyrik zaman jahiliyah baheula begitu, hatinya sudah mati. Patung yang dia buat dia sembah. Anak kecil yang bayi baru lahir hanya karena wanita dikubur hidup-hidup.
Fa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika nanti bayi-bayi yang dulu dikubur itu ditanya, karena dosa apa mereka itu dulu dikuburkan, dibunuh? Mereka melakukan mabuk, mereka melakukan transaksi riba, mereka berzina secara bebas, berlaku hukum riba, siapa yang kuat dia yang berkuasa. Itu kan dulu, itu hati yang mati. Datang Quran, masuk ke dalam hati mereka. Ibarat Quran ini ruh yang masuk ke jasad yang sudah mati. Maka jasad itu hidup lagi. Makanya salah satu sebutan bagi Al-Quran adalah ruh. Allah menyatakan, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ruhan min وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh. Ruh yang dimaksud Al-Quran, kami wahyukan Quran. Disebut ruh, karena apa? Fungsinya seperti ruh. Nah, itu apa? Menghidupkan. Hati yang sudah mati bisa hidup lagi. Itu dahsyatnya Al-Quran. Jangankan hanya sakit, jangankan hanya kotor. Kotor bisa dibersihkan, sakit bisa disembuhkan, mati pun bisa dihidupkan lagi. Hati yang sudah mati bisa dihidupkan lagi dengan Al-Quran. Lihat para sahabat, tadinya sudah mati hatinya. Patung disembah, kue disembah, pohon disembah, bintang-bintang angkasa luar, benda-benda angkasa luar juga disembah. Bayi-bayi ketika hidup, masih hidup dikuburkan dan seterusnya. Kurang gimana mati itu hatinya. Ketika Quran datang masuk ke dalam hatinya, hidup lagi dan menjadi manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Jadi pertama, cara untuk tazkiyatun nufus adalah akrab dengan Al-Quran. Gak cukup dibaca. Dibaca harus, tapi gak cukup. Tapi perlakukan dengan 5 perlakuan tadi. Dibaca, dihafalkan, difahami maknanya, diamalkan dan diajarkan, didakwahkan. Termasuk mengamalkannya, membelanya bila ada yang menghinakan atau akan merusak Al-Quran, dibela mati-matian. Ya. Kalau secara lengkap sih 7 kewajiban kita kepada Al-Quran. Pertama, meyakini kebenaran Al-Quran, bahwa itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla, bukan karangan orang. Nah, kedua, keempat, kelima sampai keenam tadi, ya, membaca, menghafalkan, kemudian memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan. Dan terakhirnya, yang ketujuh, membela apabila ada yang akan memalsukannya, akan memanipulasinya, menghinakannya, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, cara membersihkan hati atau mensucikan jiwa dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir itu memiliki fungsi yang luar biasa kepada Al-Quran. Pertama, syifaul qalb. Zikir itu bisa menyembuhkan hati. Sehingga berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, kata beliau, Zikrullahi ta'ala dawa'ul qalbi wal ghaflah maraduhu. Fal qulubu maridah wa shifa'uha fi zikrillahi ta'ala. Zikrullah adalah obat bagi hati. Ghaflah, lalai adalah penyakitnya. Maka hati suka, sakit, dan obatnya berada dalam zikrullah. Ini yang pertama, fungsi dari zikir yang pertama adalah obat. Fungsi kedua, jala'ul qalbi. Jala itu bening, kinclong, bersih gitu. Berkata Imam Ibnu Qayyim masih dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, wa dzikrullah yurithu jala'al qalbi min sadaihi. Wa la raiba anna al-qalba yasda'u kama yasda'u nuhas wal fiddah wa ghairuhuma. Wa jala'uhu bidzikr fa innahu yajluhu hatta yada'uhu kal mir'atil bayda fa idza taraka dzikr sadi'a fa idza dzakara jalah. Zikrullah membeningkan hati dari noda. Tak diragukan hati bisa ternoda, bisa berkarat seperti halnya logam.
umpamanya perak atau perunggu yang seperti itu, logam dan yang lain-lainnya. Dan mensucikan atau membersihkan hati yang berkarat dengan zikir. Kalau zikirnya terus-terusan ibarat logam yang berkarat, digosok, dibersihkan. Bersih itu. Setelah bersih terus digosok. Apa yang terjadi? Herang ngegenclang, kinclong sehingga seperti cermin. Ada nggak logam digosok terus sampai beningnya itu bisa dibikin cermin gitu. Kita bisa bercermin di logam itu. Ada? Ada banyak. Nah, hati juga seperti itu. Ya. Apabila hati lalai dari zikir kembali berkarat, bila zikir kembali kinclong. Lalu beliau berkata, masih kata Imam Ibnu Qayyim, wasoda'ul qalbi bi amrain. Berkaratnya hati itu karena dua hal. Al-ghaflah wa dzam. Dengan kelalaian dari zikir, dengan dosa. Itu penyebab berkaratnya hati. Wajalauh bisyai'ain, dan mengkinclongkannya kembali juga dengan dua hal. Yaitu dengan istighfar dan dengan zikir. Jadi fungsi zikir yang kedua adalah membeningkan, membersihkan hati. Ketiga, hayatul qalbi. Fungsi zikir yang ketiga menghidupkan hati. Berkata Imam Ibnu Qayyim, lil qalbi mithlul ma'a, az-zikru lil qalbi mithlul ma' lis samak. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma'. Zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Maka bagaimana keadaan ikan apabila dipisahkan dari air? Menggelepar-gelepar. Hanya berapa saat, semenit, 2 menit, lalu dia mati. Seperti itu hati bila dipisahkan dari zikir. Karena itulah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang suka berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Orang hidup itu perumpamaan orang yang suka berzikir, orang mati perumpamaan bagi orang yang tidak berzikir. Keempat, fungsi dari zikir adalah riqatul qalb, melunakkan hati, melembutkan hati yang tadinya keras. Dan poin yang kelima yang terakhir, bukan yang terakhir, yang kelima, tambihul hati, tambihul qalb. Membuat hati ini waspada. Coba kalau kita sudah mandi, pakai sabun, pakai sampo, gosok gigi, lalu pakai pakaian putih, bersih, lalu disemprot, pakai parfum, terus keluar. Bagaimana sikap dia? Dia waspada dari segala sesuatu yang mengotori bajunya, badannya, atau aroma yang bisa merusak kewangian dari tubuhnya. Dia waspada, ya. Ada umpamanya yang becek, dia hindari, ya. Ada kalau mau makan yang berkuah-kuah, dia pasang dulu kain serbet untuk melindungi bajunya biar tidak terciprat ke bajunya. Begitulah, dia waspada. Seperti itulah orang yang berzikir. Setelah dengan zikirnya hatinya bersih kembali, tak ubahnya seperti orang yang sudah mandi, pakai pakaian putih, pakai parfum, lalu keluar rumah, dia waspada dari segala sesuatu yang bisa mengotorinya kembali. Poin terakhir, efek dari zikir adalah menerangi hati. Hati menjadi terang benderang. Nah, begitulah cara zikir membersihkan hati. Jadi yang kedua, tazkiyatun nufus yang kedua adalah berzikir. Pertama memperlakukan Al-Quran, yang kedua berzikir. Ketiga dengan ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat. Pelajari ilmu, terutama ilmu tauhid, ilmu akidah.
maka ilmu itu akan membersihkan hati. Dan yang keempat, poin yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita, agar Allah tidak menyesatkan kita kembali setelah Allah memberi hidayah. Banyak-banyak tuh berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, sampai akhir. Banyak-banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Banyak-banyak berdoa, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maula, dan seterusnya, ya. Itu doa-doa untuk tazkiyatun nufus, ya. Nah, jemaah sekalian, nampaknya kita tidak bisa lebih lanjut lagi karena terbatasnya waktu. Setelah ini saya ada kepentingan lain. Cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 10 menit untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada host kita untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian kajiannya. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami silakan, yang pertama kami silakan bagi peserta Zoom, yakni peserta Daurah Gemilang Senja ini yang akan bertanya di lewat Zoom, barangkali mungkin langsung saja melalui suara ataupun melalui pertanyaan yang dituliskan. Kami silakan. Silakan Bapak Ibu. Belum ada ya? Gak ada pertanyaan Ustaz. Enggak. Selesai kalau begitu. Cukup sampai di sini untuk sesi pertama dari Tazkiyatun Nufus. Nanti insya Allah kita akan lanjut di sesi berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang telah disampaikan Ustaz tadi di kajian kita pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam sesi selanjutnya dalam pembahasan Tazkiyatun Nufus ini di kesempatan yang akan datang. Dan kita undur diri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.